Sekitar tahun 1690 pulanglah seorang putra daerah Pulau Tengah Timika yang bernama Syekh. Karena orang dulu ini tabu untuk menyebut nama seseorang itu dengan namanya sendiri, sehingga karena kemuliaan ulama ini yang pulang dari Jawa, tepatnya di Mataram, beliau dipanggil dengan nama Syekh. Nah, Syekh ini kemudian mendirikan pusat pendidikan di Pulau Tengah ini. Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan sholat zuhur di Masjid Keramat Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau pada 3 April 2025. Kedatangan untuk sholat zuhur di Masjid Keramat Pulau Tengah mendapat sambutan yang ramah dari tokoh masyarakat Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau. Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sangat mengapresiasi Masjid Keramat Pulau Tengah yang meminta untuk tetap menjaga dan merawatnya sebagai ikon Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pulanglah seorang putra daerah Pulau Tengah Timika yang bernama Syekh. Karena orang dulu ini tabu untuk menyebut nama seseorang itu dengan namanya sendiri, sehingga karena kemuliaan ulama ini yang pulang dari Jawa, tepatnya di Mataram, beliau dipanggil dengan nama Syekh. Nah, Syekh ini kemudian mendirikan pusat pendidikan di Pulau Tengah ini. Pendidikan ini pun berkembang dengan pesat dan santrinya pun berdatangan dari luar daerah. Ada yang datang dari Bangku, Merangi, Buku-Buku, dan daerah pesisir selatan, datang ke sini untuk menuntut ilmu. Tempatnya tepat di sebelah kiri masjid kita ini. Ya, kemudian yang dari luar bermukim di sini menjadi santri, dinamailah orang kita di sini dengan nama anak Zah. Kemudian perjalanannya pun pesat, orang pun semakin banyak yang berdatangan dari daerah luar menghendaki masjid. Dulu ada masjid kecil sebelum masjid ini, menghendaki masjid ini didirikan untuk lebih besar lagi. Dan oleh Syekh ini yang mempunyai 4 orang putra dari dua orang istri. Istri pertama punya putra yang bernama Haji Raha, Haji Rateh, dan Kali Raja. Istri yang kedua punya anak yang bernama Tengku Baruki. Kemudian dari musyawarah masyarakat untuk mendirikan masjid yang lebih besar, karena Syekh ini pulang dari Jawa, tepatnya Mataram, kenal
pernah melihat Masjid Demak, maka sepakatlah untuk menunjuk putra dari Syekh yang bernama Tengku Beruke. Beruke ini panggilan kami sini Pak, karena beliau ada ahli ukir, dipanggillah dengan Tengku Beruke. Diutuslah oleh masyarakat sini anak daripada Syekh ini yang bernama Tengku Beruke, kemudian saudaranya Kali Raja, dua orang ini untuk langsung melihat Masjid Demak di Jawa. Dua anak daripada Syekh ini sempat pula menuntut ilmu di Demak selama 3 bulan. Pulang dari situlah sekitar tahun 1799 rapatlah masyarakat di sini untuk mendirikan masjid yang besar. Kemudian pada tahun 1780 maka mulailah pendirian masjid ini. Ya. Selama 5 tahun pembangunan masjid ini, barulah masjid ini diresmikan dan dipakai tepatnya pada tahun 1785. Nah, perjalanan pun berjalan. Pada mulanya masjid ini diatap oleh ijuk. Atap ijuk memakan 2 periode. Pertama, atap ijuk berselang puluhan tahun atau lebih puluhan tahun hancur, ganti lagi ijuk. Jadi 2 periode ijuk. Kemudian setelah ijuk 2 kali, dipakailah atap lapis, kata kami sini. Atap kayu lapis, kayu yang dikecil seperti papan disusun sedemikian rupa, jadilah atap masjid kita ini. Lampu kayu diganti dengan seng. Seng ini sudah mengalami 3 kali pergantian. Nah, sekarang sudah mulai lagi kita kelihatan seng ini sudah mulai agak berkarat, sudah mulai agak minta ditukar. Mungkin waktu masih ada. Jadi masjid ini pun pertama dulu terali yang kita saksikan ini sekelilingnya seharusnya yang di sebelah pintu masuk itu dulunya juga terali. Karena masyarakat dulu ingin masjid ini nampak bagus, adalah ide dari pembangunan masyarakat di sini untuk mengganti dinding daripada seluruh masjid ini dengan semen. Terdengar oleh mahasiswa Sumbar, IKPT Sumbar, Ikatan Mahasiswa yang berada di Sumbar, Sumatera Barat, putra daerah ini melihat yang pintu masuk ini sudah ada semen dan ada perencanaan untuk sekeliling semua masjid ini akan disemen. Mereka pun menyetop pembangunan semen, lebih baik pakai yang seperti adanya, seperti yang aslinya. Itulah sebabnya yang di tempatnya di pintu masuk itu kita lihat itu sudah ada pembangunan semen. Padahal dulunya sekeliling ini adalah terali semua. Ya. Kemudian di mihrab ini aslinya dulu mihrab ini sebesar ini mihrabnya ke atas. Karena mengapa itu sama dengan pembangunan semen itu dibangunlah mungkin ada kehendak dari masyarakat untuk supaya masjid ini lebih indah dibangunlah seperti apa. Mimbar Khatib aslinya dulu tempatnya di sebelah sini. Mimbar Khatib. Jadi sampai saat ini masjid ini masih tetap terjaga kualitas dan keasliannya. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang kedepannya kami pun juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga keaslian daripada masjid yang telah kita masuki pada hari ini.
turunan kita nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan rasa syukur tak hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dikunjungi oleh tokoh penting dari pusat, yaitu Menteri Hukum, Menko Hukum, itu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra MSc, mengunjungi Masjid Keramat yang ada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Kelindanau. Kami bersyukur sekali atas kunjungan beliau, atas suara beliau tadi. Mudah-mudahan masjid ini bisa dirawat dengan baik, supaya nanti ini adalah suatu ikon atau lambang syiar agama Islam yang ada di Kecamatan Kelindanau, khususnya Desa Pulau Tengah, 7 desa, umumnya Kabupaten Kerinci, Indonesia. Memang masjid ini memang betul apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi, itu sudah biasanya pergantian atap. Dulu awalnya hijau, sudah itu ditukar lagi hijau, sekarang kembali ke seng. Mudah-mudahan ini kunjungan beliau sangat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya Kabupaten Kerinci, apalagi yang namanya Kerinci itu gerbangnya wisata. Mudah-mudahan ini menjadi wisata religi buat Kabupaten Kerinci dan lebih khususnya Kecamatan Kelindanau, 7 desa Pulau Tengah. Terima kasih. Demikian Solo TV mengabarkan dari Pulau Tengah, Kecamatan Kelindanau, Kabupaten Kerinci.